Halo Ibu dan Bapak Guru. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bimbingan dan konseling terdiri dari 4 layanan ini. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, layanan dukungan sistem dapat diintegrasikan dengan ketiga layanan lainnya, yaitu kegiatan manajemen, infrastruktur, dan pengembangan profesionalisme guru BK pada setiap layanan. Pada modul ini, mari kita berkenalan lebih dalam dengan layanan dasar. Apa itu layanan dasar? Pada prinsipnya, layanan dasar merupakan layanan preventif yang ditujukan bagi seluruh peserta didik. Layanan dasar yang akan diberikan dapat direncanakan dalam bentuk tahunan yang diturunkan menjadi bentuk bulanan sampai mingguan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah agar peserta didik memperoleh pemahaman dan keterampilan dasar untuk mengelola berbagai isu pribadi, belajar, maupun sosial. Topik-topik pada layanan dasar perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kesiapan satuan pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan sedang beredar isu yang kuat mengenai perundungan. Maka, ibu dan bapak yang memiliki peran sebagai guru BK dapat merencanakan layanan dasar dengan topik pencegahan perundungan di sekolah. Sejalan dengan tujuan jangka panjang layanan BK, satuan pendidikan juga dapat bekerja sama dengan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun perlu diingat ya, bahwa tidak semua kegiatan layanan dasar harus dilakukan melalui proyek profil. Satuan pendidikan bisa menentukan integrasi yang dianggap paling relevan sesuai dengan tema dan tujuan kegiatannya. Misalnya, bila peserta didik membutuhkan penguatan tentang toleransi dalam beragama, satuan pendidikan dapat membuat proyek dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, bagaimana alur kerjanya? Untuk memberikan layanan dasar sesuai dengan kebutuhan, ibu dan bapak dapat mengikuti alur berikut ini. Pertama, membuat pemetaan kebutuhan. Pemetaan berawal dari situasi dan kondisi nyata peserta didik di sekolah. Biasanya, wali kelas maupun guru mapel yang mengajar pada kelas tertentu dapat melakukan observasi selama proses pembelajaran. Apabila dibutuhkan, pemetaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen seperti survei atau angket. Pemetaan kebutuhan dapat dilihat dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pemetaan juga dapat menggunakan elemen profil pelajar Pancasila atau bahkan menggunakan hasil analisis survei karakter dan survei lingkungan belajar dari rapor pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan peserta didik, ibu dan bapak dapat memilih topik yang menjadi prioritas. Misalnya, sebagian besar peserta didik membutuhkan pengembangan pada kegiatan belajar. Maka, ibu dan bapak dapat melakukan layanan dasar tersebut terlebih dahulu. Setelah memilih topik, saatnya membuat perencanaan layanan dasar. Pada saat merencanakan layanan dasar, ibu dan bapak perlu bertanya apakah layanan dasar ini perlu dilakukan untuk seluruh peserta didik di sekolah, atau apakah kegiatan ini lebih relevan pada fase tertentu. Selepas menetapkan target peserta didik, ibu dan bapak dapat menentukan siapa yang akan menjadi fasilitator dalam kegiatan layanan dasar. Kita ingat lagi yuk, layanan BK tidak harus dilakukan oleh guru BK. Satuan pendidikan yang tidak memiliki guru BK dapat menunjuk wali kelas, guru mapel, atau kepala sekolah untuk mengemban peran guru BK. Walaupun sekolah memiliki guru BK, wali kelas atau guru mapel pun bisa loh melakukan layanan BK. Guru BK bersama dengan wali kelas dan guru mapel dapat melakukan perencanaan bersama-sama. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan layanan dasar dapat dilakukan di kelas masing-masing, mengikuti alokasi waktu yang sudah disesuaikan di kelas tersebut. Maka, dapat dikatakan bahwa kegiatan layanan dasar dapat dilakukan dalam kelas besar, misalnya melakukan kegiatan di aula dengan seluruh peserta didik di satu fase, atau dalam konteks yang lebih kecil, seperti dalam kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada tahap ini, ibu dan bapak dapat melakukan kegiatan layanan dasar yang sudah direncanakan secara matang.
Pada akhir kegiatan, pastikan ada refleksi dari peserta didik untuk melihat dan menguatkan pemahaman mereka atas topik yang dibahas. Setelah melakukan kegiatan, jangan lupa untuk melakukan evaluasi kegiatan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat. Terkadang diperlukan kegiatan lanjutan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wali kelas atau guru mapel yang memang lebih sering bertemu dengan peserta didik dapat melakukan pemantauan secara rutin di dalam maupun luar kelas. Dengan melakukan pemantauan ini, ibu dan bapak dapat mengidentifikasi apakah ada peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih atau layanan yang lebih khusus seperti melalui layanan responsif. Untuk mempelajari layanan dasar lebih dalam, ibu dan bapak dapat membaca panduan implementasi bimbingan dan konseling kembali ya. Setelah ini, mari kita coba untuk membuat kegiatan layanan dasar.